Bahwa saat kita kehilangan, itu sebenarnya kita nggak kehilangan apapun, kita nggak kehilangan siapapun. Kita bukan kehilangan, tapi sejatinya kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lasutari. Baik teman-teman, kali ini aku ingin membahas lagi tentang kehilangan. Entah ini bahasan keberapa tentang kehilangan, tapi yang jelas banyak sekali aku menemukan inspirasi yang ngebikin aku pingin lagi mengulas tentang kehilangan, dan polanya selalu sama gitu. Pola yang insya Allah nih ya, setelah kalian melihat video ini, kalian akan merasa lega, kalian akan merasa bahwa kehilangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tadi aku habis lihat sebuah acara di TV, di mana acaranya itu adalah sebuah acara yang mengunjungi langsung orang-orang sukses dan kayak ingin tahu nih cerita di balik kesuksesan orang-orang tersebut. Nah, yang selalu aku notice ya setiap aku lihat acara ini, itu adalah banyak ya kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang sukses tersebut. Kebanyakan dari mereka itu pernah mengalami sebuah kehilangan, kegagalan yang luar biasa. Jadi pernah mereka tuh kayak misalnya nih ya, punya usaha, punya bisnis, udah melejit nih, udah sukses banget, udah dapat omset besar gitu ya. Tapi ada suatu titik di mana mereka akhirnya harus mengulang lagi dari awal, kembali lagi ke nol gitu, benar-benar bangkrut, benar-benar bahkan hutang di mana-mana, minus gitu ya. Jadi yang selalu aku notice adalah aspek itu teman-teman, bahwa mereka pernah mencapai sebuah titik kesuksesan, tapi mereka kembali lagi ke titik nol. Nah, itu kan sesuatu yang nggak mudah ya. Mungkin teman-teman di sini yang saat ini lihat video ini pernah mengalami situasi tersebut, di mana kalian sudah meraih sesuatu, tapi akhirnya kalian harus jatuh lagi, kembali lagi, kehilangan semuanya, gagal semuanya, dan harus kembali ke tahap nol, atau bahkan mungkin minus. Setiap mereka mengalami sebuah kehilangan gitu ya, kembali lagi ke tahap nol, yang selalu aku notice adalah gimana respon mereka menghadapi itu. Dan mereka rata-rata memiliki respon yang sama, yaitu respon penerimaan dan respon untuk berani untuk memulai kembali. Jadi nggak terlarut pada kehilangan tersebut, pada kegagalan tersebut teman-teman. Itu mengingatkanku pada sebuah filsafat yang pernah aku pelajari, aku lupa ya tokohnya siapa, yang jelas beliau mengatakan bahwa saat kita kehilangan, itu sebenarnya kita nggak kehilangan apapun, kita nggak kehilangan siapapun. Kita bukan kehilangan, tapi sejatinya kita mengembalikan pada keadaan semula. Ya maksudnya, pada dasarnya kita itu kan lahir ke dunia dengan tidak membawa apa-apa, dengan tidak bersama siapa-siapa. Jadi kalau kita misalnya nih, saat perjalanan hidup kita punya sesuatu, pada dasarnya kan awalnya kita itu nggak punya gitu. Jadi kalau kita kehilangan, ya udah, itu kembali pada keadaan semula, di mana kita memang sejatinya tidak membawa apa-apa dan tidak bersama siapa-siapa. Makanya ya itu bukan sebuah kehilangan, tapi mengembalikan pada keadaan semula, mengembalikannya lagi. Makanya salah satu kalimat di Al-Quran yang paling aku suka itu adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mungkin ini kalimatnya lebih identik kayak sebuah kalimat yang harus atau yang biasanya diucapin kalau mendapat musibah, berita duka gitu ya, kayak kematian. Tapi pada dasarnya ini kan kalimat tarji ya, kalimat mengembalikan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa sesungguhnya ya kita itu milik Allah dan akan kembali lagi kepadanya. Jadi semua yang saat ini kita punya dan siapapun yang sedang bersama kita saat ini, pada dasarnya ya kita pada suatu saat nanti akan mengembalikannya lagi kepada kondisi semula, pada sumbernya yang semula, yaitu kepada Tuhan, kepada Allah. Itulah respon yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa kembali lagi bangkit
dari kegagalan mereka, dari kehilangannya mereka gitu. Dan ini juga dibahas nih di bukunya Napoleon Hill yang judulnya Kiat Sukses di Masa Sulit. Jadi Napoleon Hill itu pernah kayak berhasil sukses ya, bisnisnya berjalan dengan sangat-sangat sukses gitu ya. Tapi ada suatu ketika dia harus kembali lagi ke pilot, gagal, semuanya hilang, asetnya hilang, dan dia harus kembali lagi ke titik nol bahkan minus karena harus meninggalkan hutang-hutang. Tapi akhirnya dia kayak oke, ini adalah titik dimana aku mengembalikannya kepada kondisi yang semula, bahwa sejatinya tidak membawa apa-apa dan tidak bersama dengan siapa-siapa. Dari situlah ya dia akhirnya kayak oke, ini titik yang awal lagi nih, berarti aku harus berjalan lagi, kembali lagi untuk melangkah, untuk merajut lagi. At the end, seperti yang sering aku bilang, bahwa kehilangan itu sebenarnya adalah sebuah tanda keajaiban yang lebih besar akan datang, teman-teman. Jadi dari kisahnya Napoleon Hill dan juga dari kisah-kisah orang sukses di acara tersebut, itu kebanyakan dari mereka setelah mereka mengalami proses kehilangan, terus kemudian mereka merespon kehilangan itu dengan sebuah penerimaan, sebuah kayak kelapangan hati dan mau memulainya kembali, akhirnya mereka didatangkan lagi sesuatu dalam wujud yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dari apa yang pernah dia rasakan kehilangan itu. Jadi kalau di acara yang tadi aku lihat itu, ya saat dia udah merajut kembali, melangkah lagi dari setelah proses kegagalan dan kehilangannya itu, akhirnya ya usaha yang sekarang itu jauh omsetnya berkali-kali lipat, lebih dalam arti ya lebih sukses daripada yang sebelumnya. Begitu pula dengan yang diceritakan oleh buku ini, teman-teman. Dan ya aku selalu ini ya kayak percaya dengan kata-katanya Jalaluddin Rumi, bahwa setiap yang hilang pasti akan kembali dalam wujud yang lain, dan wujudnya itu insya Allah akan selalu lebih baik dari yang pernah kita miliki sebelumnya. Karena sejatinya yaitu ada rasa penerimaan, ada rasa kelapangan hati, dan tentu saja ada keyakinan yang luar biasa bahwa Allah itu nggak jahat sama kita. Allah itu nggak menjahati kita, nggak membuat kita merasa sedih terus-terusan dari kehilangan tersebut. Karena kalau kita sudah merespon kehilangan dengan sebuah kelapangan, berarti kita benar-benar menghayati tuh kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sejatinya kita mengembalikannya lagi kepada yang semula. Itu nggak hanya dari pengalaman orang lain ya, bukan hanya pengalaman dari yang aku lihat di acara tersebut atau yang dialami oleh penulis buku ini. Aku juga pernah mengalaminya secara langsung, teman-teman. Channel YouTube yang kalian sekarang lihat saat ini itu adalah channelku yang kedua. Karena channelku yang pertama itu sempat dihack dan akhirnya hilang. Ya, tahun 2019 itu channelnya ya dalam waktu beberapa bulan itu sudah bisa mencapai 100.000 subscriber. Aku udah senang banget, tapi di saat yang gak lama kemudian itu YouTube-nya kena hack dan harus hilang, benar-benar hilang. Ya otomatis ya penghasilan gitu ya, penghasilan dari YouTube-nya itu juga hilang. Di saat yang bersamaan juga aku harus kecelakaan waktu itu, kecelakaan mobil yang cukup parah. Dan itu rasanya kayak wah ya Allah, selain kehilangan itu juga langsung dikasih ujian yang bertubi-tubi gitu. Tapi ya balik lagi, respon kita terhadap kehilangan tersebut. Jadi waktu itu aku ngerasa bahwa ya pada dasarnya aku kembali pada titik yang semula. Aku awalnya emang gak punya YouTube, aku awalnya emang gak ada penghasilan dari YouTube. Jadi ya udah kembali ke keadaan semula, menerima, lalu kemudian meminta lagi kepada Allah, ya Allah kasih petunjuk, kasih jalan, aku akan melangkah lagi, aku mau percaya lagi. Dan akhirnya ya kalian bisa ngelihat aku saat ini channelku yang kedua,
Dan gak hanya channel YouTube yang bisa aku bangun lagi teman-teman, sekarang aku udah punya DLI, Dream Life Institute, dimana itu biasanya aku tiap bulan itu ngadain beberapa kali kelas online, seminar online ya. Terus juga banyak hal yang bisa aku dapetin dan juga aku pelajari dari peristiwa kehilangan tersebut. Dan bener, akan kembali lagi dalam wujud yang lain, yang jauh lebih baik dari yang pernah aku miliki sebelumnya. Jadi mungkin buat kalian yang saat ini sedang mengalami sebuah kehilangan, entah itu kehilangan barang, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan nama baik, atau juga ini yang paling berat ya, kehilangan seseorang yang paling kalian kasihi, kalian cintai, itu ya kita harus berani untuk merespon bahwa ya kita mengembalikannya lagi pada kondisi yang semula. Kita nggak kehilangan, tapi kita mengembalikannya lagi pada keadaannya yang semula. Sesuatu yang hilang itu kembali kepada asalnya, sang pemilik yang sebenarnya, dan kita juga kembali lagi nih pada posisi semula bahwa we are nothing, ya, kita nggak punya apa-apa, kita tidak membawa apa-apa saat lahir, kita juga tidak bersama dengan siapa-siapa saat lahir. Jadi ya bukan kehilangan, tapi kembali pada kondisi yang semula. Dan itu yang harus kita terima, dan terus minta lagi kepada Allah petunjuk jalan untuk melangkah selanjutnya, bahwa kehilangan tersebut bukan sebuah momen untuk kita berhenti gitu, tapi kembali lagi yakin bahwa ya Allah akan mengembalikannya lagi dalam wujud yang lain. Setiap yang hilang akan kembali dalam wujud yang lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Jangan lupa ikuti terus video-video aku yang selanjutnya di channel YouTube ini, dan aku juga mengajak teman-teman untuk follow Instagram aku di @dndresutari, karena di situ biasanya aku lebih update, lebih banyak share melalui story terutamanya, dan juga info-info terkait dengan kapan diadakannya kelas atau seminar online yang aku adain tiap bulannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.